Mas Hasto, selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam satu acara konsolidasi pemenangan Edi Rahmayadi selaku kontestan yang berhadapan dengan Bobi Nasution selaku calon gubernur Sumatera Utara. Ya, pada kesempatan itu beliau menyampaikan pandangan-pandangan, catatan-catatan politik, dan tentu ada pepatah sana-sini dan sebagainya. Salah satu yang menarik untuk kita ulek-ulek, ya kita kritisi maksudnya adalah catatan beliau, pepatah beliau mengatakan kacang lupa kulitnya, yang menunjukkan rendahnya peradaban atau keadaban politik kita di Indonesia. Siapa yang dimaksud kalau bukan partai politik? Baik, teman-teman, kita akan bahas soal itu, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ada satu buku yang ditulis oleh Tony Alessandra bersama dengan Michael O'Connor, ya, bersama dengan maksudnya Tony Alessandra Michael O'Connor bersama Janice Van Dieke. Wah, susah sekali namanya. Berpikir cerdik, ya, membelokkan peraturan emas untuk memberi orang lain apa yang mereka inginkan. Ini sebenarnya buku ini for people smart, ya, bukan for people stupid, ya. Baik, banyak sekali isu-isu yang menarik. Nanti next time kita akan selingkan, ya, masukkan, insertkan maksud saya seperti itu. Baik, sebelum kita bahas juga, teman-teman, saya masih ingatkan ada channel baru dari teman yang saya rekomendasikan yang menurut saya bisa memperkaya literatur teman-teman di ruang media sosial, karena kita juga membutuhkan teman-teman yang smart, teman-teman yang tentu tidak punya kepentingan afiliasi pada partai tertentu, selain pada prinsip-prinsip keilmuan yang dia tekuni. Jadi dia mengabdi pada ilmu pengetahuan, dan selebihnya persoalan apakah sejalan atau tidak sejalan itu merupakan ruang-ruang atau posisi-posisi yang pasti ada dalam diskursus manapun. Karena itu silakan teman-teman mencoba untuk menyimak apakah itu bagian dari konten yang teman-teman butuhkan dalam rangka untuk menajamkan partisipasi teman-teman dalam bernarasi atau membangun opini di ruang publik. Kembali kepada persoalan Mas Hasto dalam konsolidasi beliau di pemenangan Edi Rahmayadi, yang memperkenalkan Pak Edi ini sebagai prajurit yang dibangun karirnya, kepemimpinannya dari bawah, dan lantas Mas Hasto mengatakan tidak seperti itu, ya, yang dibangun pemimpin lain yang dibangun dari atas. Ya, ini pasti menunjuk ke sana, ya. Ke sana mana? Ya, teman-teman bisa prediksi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa Pak Edi Rahmayadi sebagai prajurit ini bertempur di bagian terdepan, ya begitu. Bukan sebaliknya, ya bapaknya yang bertempur di bagian depan. Ya, ini satir-satir politik yang menurut saya sebenarnya tidak perlu harus terus dikumandangkan oleh Mas Hasto dan teman-teman di PDIP, karena sekali lagi kita sudah tahu bahwa jebloknya suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satunya adalah ketika tidak smart, ya, tampil mewakilkan identitas kepartaian itu kepada people stupid, ya, dalam mereka-mereka yang berteriak-berteriak menghina, menghujat, merendahkan manusia itu adalah sign quote adalah people stupid, ya. Sekalipun dia sebenarnya berpengetahuan luas dan mendalam, cuma entah bagaimana kemudian pada satu momen tertentu mereka berubah, ya, membunglonkan diri dalam konteks performa mereka di ruang publik. Saya harap kita semua, sekalipun kita berbeda pendapat, kita tetap menjadi orang yang smart, berorientasi pada keyakinan-keyakinan, kebenaran-kebenaran yang harus kita promosikan. Nah, berbicara tentang persoalan, ya, kacang lupa kulit, ya, menunjukkan pada rendahnya peradaban atau keadaban politik di Indonesia, tentu kita masih ingat dalam benak kita masing-masing adanya keputusan politik yang sangat mengejutkan, yang dalam beberapa konten saya mengatakan ini sebuah perampokan demokrasi, ya, merendahkan martabat publik, ya, bukan adab politik lagi tetapi adab kepublikan yang tentu dilakukan ironisnya oleh partai yang mengklaim dirinya sangat demokratis, yang menjunjung tinggi suara akar rumput dan sebagainya, ya. Kita tahu dalam slogan-slogan lain bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang betul-betul grassroots, ya, menghargai suara rakyat. Tetapi itu kemudian akan menjadi sesuatu hal yang
tidak berlaku lagi kayaknya ya, bahwa ada satu pertanyaan dengan munculnya cucu Soekarno ya, dalam hal ini adalah Romi Soekarno, ponaannya Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian harus menumbalkan dua tokoh publik, dua orang yang dipilih oleh 160 ribu warga grassroots itu ya, yang tidak tahu menahu nama Romi, yang kemudian ketika mereka merayakan, mengeforiakan ya kemenangan itu, ternyata kemudian kemenangan itu hanya seumur apa toge ya, bukan seumur jagung, seumur toge. Ada akhirnya Bu Sri dan Arteria kemudian harus ya meregang suara, harus memberikan ya karpet merah kepada Mas Romi untuk hadir di Senayan, dan muncullah di situ struktur dinasti politik dari Mbak Puan dan anaknya Mbak Puan dan juga cucunya ponaannya Bu Megawati. Salahkah Mbak Puan? Dan ya saya kira saya tidak mau mengatakan salah, saya mau mengatakan ya yang jelas mesti ingat bahwa kritik-kritik terhadap terah Jokowi, dinasti Jokowi itu datang dari mana? Datang dari komunitas sebagian besar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dan hari ini ya publik kemudian melihat, menghadirkan cermin bening ke hadapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melihat wajah sendiri bagaimana perubahan politiknya di ruang publik dan sebagainya di Senayan. Nah, bagi kita tentu ini sangat ironis ya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedang mengiklan-iklankan dirinya sebagai partai yang sangat demokratis, tetapi kemudian harus yang menugaskan Romi Soekarno sebagai pengganti dari dua mundur. Ini satu pengkhianatan kepada suara publik, suara akar rumput ya. Saya kira ini sakitnya tuh di sini, kalau di mana? Sakitnya tuh di sana atau di mana? Ya, hati sakitnya tuh di hati pemilih-pemilih Bu Sri dan Arteria, dan sakitnya itu bagi kita tentang demokrasi ya, partai yang kita harapkan betul-betul menunjukkan jalan yang lurus dalam berdemokrasi ya. Saya kira ini menjadi sebuah catatan yang menarik untuk terus dipikirkan ya. Ini kita juga punya lihat kasus di Partai Nasdem, juga kabarnya dari Partai Kebangkitan Bangsa dan yang lain-lain. Nah, disinilah proses pembelajaran publik perlu kita sampaikan. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan kita ke depan untuk membuat pada demokrasi 5 tahun ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Tidak ada wakil-wakil yang sudah terpilih mundur oleh karena otoriter ya, otoritas seorang ketua umum ya, melebihi segala-galanya, sehingga kemudian rakyat itu dibohongi, rakyat itu dikibuli, rakyat itu diabaikan dan dibelakangi, direndahkan martabatnya, oleh karena pada akhirnya kehilangan apa yang disebut dengan perasaan bangga bisa menghadirkan seseorang di Senayan sebagai perwakilan mereka, dan pupus oleh karpet merah yang dilakukan oleh ketua-ketua partai. Dan ini saya kira bagi kita semua, entah partai manapun, ini adalah perampokan demokrasi ya, skandal demokrasi di Senayan yang perlu kita bereskan ya. Dalam arti kita harus kumandangkan. Kita tidak tahu bagaimana mereka-mereka yang dulu mengumandangkan darurat demokrasi, apakah tertarik dengan kasus ini, case ini, ya tentu itu kembali kepada prinsip-prinsip nilai-nilai. Ya, saya sangat yakin bagi mereka yang punya kerinduan untuk memperkuat konsep demokrasi di Indonesia, tentu akan mengambil perhatian pada kasus-kasus seperti ini. Buat Mas Hasto, saya kira lebih berhati-hati untuk menyuarakan, yang pastikan dulu bahwa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, praktek-praktek rendahnya peradaban atau keadaban dalam berdemokrasi itu tidak terkena partai secara internal. Nah, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap bisa tumbuh kuat, menyehatkan dirinya, mendefinisikan ulang tentang jati diri yang kita harapkan bersama, bukan partai politik.